Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai surrender polis asuransi. Seorang nasabah Allianz menghubungi saya dan dia menginformasikan bahwa dia sudah menutup polis asuransi. Disclaimer, ini bukan nasabah saya ya. Jadi dia nasabah agen lain, dia menghubungi saya, dia cerita bahwa dia sudah menutup polis asuransinya di tanggal 16 Mei 2023. Namun hingga hari ini di tanggal 26 Juni 2023, dia bilang dia masih belum menerima dananya, dana investasinya. Nah, alasan orang tutup polis tentunya berbeda-beda ya. Jadi kalau alasan dia pribadi adalah dia bilang tidak dapat untung alias buntung, dia bilang seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya mau menginformasikan kembali, tidak bosan-bosan saya menginformasikan ulang bahwa asuransi itu bukan mencari untung, tapi asuransi itu adalah instrumen perlindungan atas kondisi yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, asuransi itu bukan untuk kita mencari untung, karena asuransi ini adalah instrumen perlindungan atas resiko yang tidak terduga dan tidak kita inginkan, resiko-resiko hidup. Tapi ya tidak salah ya, alasan orang untuk menutup polis beda-beda. Kembali ke topik, jadi dia bilang pada saat dia mau tutup polis, dia sempat menghubungi Allianz dan diinformasikan dana investasinya ada 4 juta. Namun, tutup polis di 16 Mei, per hari ini di 26 Juli, dana belum masuk di rekening. Nah teman-teman, kalau menghubungi saya itu jujur kurang tepat. Kenapa? Karena saya hanyalah agen yang kapasitasnya terbatas. Ditambah lagi nasabah berikut bukan nasabah saya. Mungkin terlantar karena agennya mungkin resign atau agennya mungkin hilang kontak. Saya nggak tahu. Langkah yang tepat adalah menghubungi CS Allianz di 1500136, yang mana ini tentunya pakai pulsa. Kalau tidak mau pakai pulsa berarti harus emailnya di contact@allianz.co.id, karena di sini bebas pulsa. Tapi ya namanya email, harap bersabar. Saran saya, kirim email lengkap dengan kronologi, dokumen, data, nomor polis, KTP, buku rekening, formulir penebusan polis alias surrender. Lalu saran saya ke beliau adalah minta bukti refund penebusan polis. Sekedar informasi, kalau usia polis sudah lebih dari 2 tahun, maka tanpa kita membayar premi pun, itu biaya asuransi akan tetap dikenakan dan akan dipotong dari dana investasi. Sekali lagi, untuk polis asuransi yang sudah lebih dari 2 tahun, itu biaya asuransi tetap berjalan, dan jika kita tidak bayar premi, dana investasi akan tergerus untuk membayar biaya asuransi. Jadi asuransi itu adalah biaya ya teman-teman. Asuransi ini adalah biaya yang dikenakan setiap bulannya. Biaya inilah yang digunakan untuk membeli proteksi kalau kita bicara di asuransi konvensional. Tapi kalau kita bicara di asuransi syariah, ada namanya kontribusi. Kontribusi ini sama dengan biaya di konvensional. Kalau di syariah namanya kontribusi, yaitu iuran. Nah, namanya iuran atau biaya itu tidak kembali teman-teman. Jadi kalau kita sudah setorkan, yaitu tidak akan kita terima. Kita akan menerima hanya dalam bentuk manfaat, antara itu santunan atau pembayaran klaim untuk rawat inap dan sebagainya. Nah, semoga teman-teman paham dan jelas. Dan untuk persyaratan surrender itu diperlukan apa saja? KTP, buku polis, buku rekening, formulir surrender, dikirimkan ke ADMC. Ini tinggal googling aja ya alamatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number